teman-teman, pada tahu gak sih siapa Alex Nurdin? Jikalau teman-teman yang belum tahu Alex Nurdin merupakan gubernur Sumatera Selatan pada November tahun 2008 sampai dengan 2018. Beliau menjabat sebagai gubernur Palembang, tentu ada gebrakan positif dan tentu juga ada gebrakan negatif. Bentuk gebrakan positif di saat beliau kampanye politik pada tahun 2008 di Palembang, beliau dengan menelusuri wilayah pedalaman tentu ingin membuat perhatian masyarakat Palembang semakin terpantik akan tugasnya saat berkampanye di depan hadapan publik. Kepercayaan publik pun semakin terarah akan pembicaraannya dengan masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman wilayah Palembang. Menang atau kalah saat hari menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada, tentu dari segi kampanye politik menjadi sasaran utama masyarakat, supaya menjadikan masyarakat untuk dapat memilih seorang tersebut di hari pencoblosan pada para kepala daerah. Gebrakan positif yang dilakukan oleh Alexander Nurdin saat kampanye di berbagai wilayah pedalaman Palembang ataupun kota pusat tentu tidak hanya bersalaman, membagi baju uang, mau membuat gebrakan sekolah gratis di sekolah negeri, menyampaikan visi dan misi dan sejenisnya itu, tetapi pada saat beliau terpilih menjadi gubernur, nampaknya pembicaraan yang disampaikan ketika ia berkampanye di berbagai wilayah tersebut, gubernur satu ini baru melakukan aksi gerakan kampanye di tahun 2009. Ya, kurang lebih satu tahun mulai dijalankan karena tepat pada tahun 2011 Asian Games menjadi tuan rumah di Palembang yang lalu. Aksinya itu yang dilakukan pada tahun 2009 dengan mengunjungi berbagai wilayah Palembang dengan bantuan para petani mengangkat padi dari sawah, berbincang bersama kepada masyarakat dan petani di wilayah pedalaman ataupun tepatnya di Ogan Komering Ulu, serta mengetahui apa yang rasa diperlukan masyarakat petani di tempat untuk dapat dibantu dari harga pupuk pendidikan pada anak yang di sana dan jenisnya. Hal itu memang baru dirasakan masyarakat ketika pada pertengahan tahun 2009 tersebut dengan terpilihnya Palembang menjadi tuan rumah Asian Games 2011. Maka pada pertengahan September 2009 dan awal tahun 2010, segala infrastruktur jalan, tempat umum, bandara dan lainnya terus beliau kembangkan supaya terlihat bahwa beliau memang layak membantu dan mengajukan perekonomian di daerah di Palembang. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Alex Nurdin terus mendapat dukungan masyarakat supaya fasilitas umum dan tempat publik dapat dikunjungi oleh masyarakat setempat. Adanya pemerataan jalan atau aspal yang menjadi sasaran utama di tingkat kabupaten maupun tingkat kota. Terus beliau kembangkan supaya dapat dinikmati oleh para pejabat maupun masyarakat setempat. Dukungan tersebut pun terus didanai oleh pemerintah pusat dan daerah. Supaya pada saat pelaksanaan SEA Games yang lalu di tahun 2011, kota Palembang harus bisa menjadi sumber pemasukan perekonomian pariwisata daerah dan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai khalayak umum. Ya, memang dukungan tersebut pun terus berjalan sebelum pelaksanaan SEA Games tiba. Dan yang perlu beliau tingkatkan ialah pendidikan gratis yang ia janjikan selama kampanye. Gerakan pendidikan gratis ini menjadi solusi yang baik bagi seluruh masyarakat atau orang tua yang tidak mampu atau sanggup menyekolahkan anaknya di bangku dasar maupun menengah. Adanya pendidikan gratis tersebut nampaknya hanya berjalan setahun saja, yang tepatnya pada tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2010 saja, dan sisanya hanya semata saja atau omong kosong, sehingga para orang tua sangat kesusahan untuk kembali mencari ekonomi bagi keluarganya. Ya, hal ini sungguh mendapatkan perhatian yang khusus bagi pemerintah daerah supaya dapat dibenahi secara baik dan matang-matang. Dan hal ini banyak pertentangan di saat itu bagi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak. Adanya pemberhentian mengenai aksi sekolah gratis tersebut tentu menjadi kecurigaan masyarakat, dan hal itu
terus dipantau dengan seksama oleh seluruh masyarakat mengenai informasi sekolah gratis tersebut masih berjalan atau memang sudah berhenti. Ya, memang benar. Apa yang teman-teman pikirkan, sekolah gratis itu bagus diterapkan pada kota Palembang dan mendapat perhatian juga dari Menteri Pendidikan, yaitu Muhammad Nuh pada saat itu. Akan tetapi hal itu nampaknya tidak selaras apa yang diimpikan oleh seluruh orang tua murid. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai SEA Games tahun 2011 yang menarik perhatian publik untuk dapat menonton pembukaan kejuaraan pentas olahraga dan penutupannya menjadi pusat perhatian bagi para penjual, yang dimana penjual bisa mendapatkan tambahan pemasukan dari dagangan yang mereka jual, ataupun pengunjung yang hendak menghadiri seluruh rangkaian yang ada pada saat SEA Games itu. Berjalannya SEA Games tersebut memang nampak luar biasa bagi warga kota Palembang dengan pemerataan infrastruktur yang begitu cepat, yang dimana jalan raya semakin bagus, pertambahan moda transportasi, perbaikan stadion maupun tempat-tempat kejuaraan bagi atlet, semuanya terus diperbaiki dan sebagainya, tentu menjadi kesan utama bagi masyarakat yang ada di sana. Teman-teman sekalian, tindakan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan ini di saat ia menjabat pada saat itu tentu menimbulkan gerakan positif dan gerakan negatif. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa selama ia menjabat tentu tidak ada rasa manisnya saja yang dinikmati. Tetapi segala rasa haruslah beliau terima di dalam interogasi pertanyaan yang ada, yang ditanyakan pada KPK. Janji yang beliau sampaikan pada saat kampanye politik tentu masih banyak kekurangan dan membuat kenikmatan bagi dirinya sendiri ataupun di sekelilingnya. Contoh aktor politik seperti ini harus perlu dibenahi dan dipelajari oleh para aktor-aktor politik yang baru mau masuk ke dalam partai ataupun yang sudah lama bergabung di dalamnya. Potongan hukuman yang beliau terima tentu menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia karena adanya potongan masa hukuman. Ya, memang benar, teman-teman, negara kita ini hukumnya tajam, ke bawah tumpul ke atas. Segala bentuk kasus korupsi yang dilakukan oleh aktor politik di tanah air ini sudah banyak aktingnya dibandingkan kenyataan, dan hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi para penegak hukum ataupun yang mengesahkannya supaya diperbuat masuk akal sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Dan kejadian-kejadian mengenai kampanye politik haruslah dijalankan sesuai janji yang diucapkan. Jangan hanya menjadi omong kosong atau ucapan semata di depan publik. Kampanye politik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik selanjutnya yang hendak maju ke bangku pemerintahan haruslah dijalankan, bukan diucapkan begitu saja atau seenaknya. Ya, memang gampang mengucapkan dibanding melaksanakannya. Alangkah baiknya mending tidak usah maju di bangku pemerintahan. Dan toh nanti menyusahkan rakyat yang miskin semakin miskin.